الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan suaranya entek loh. 充电中。 Alhamdulillah sebelumnya sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan pengulangan ini menjadi penguat bagi kita untuk lebih memahami materi tajwid yang selama ini sudah kita pelajari. Kemudian kita bermohon juga mudah-mudahan dari pengulangan ini bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Mudah-mudahan untuk menghilangkan keraguan-keraguan ketika kita membaca Quran selama ini. Maka yang pertama sekali kita akan bahas caranya mana? Bisa menampilkan slide nggak Ustaz? Bisa. Ya. Ada nggak di tempat ibu? Oh, alhamdulillah ada Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita ulang dari pertama sekali bagaimana sejarah perkembangan ilmu tajwid ini. Apakah ilmu tajwid ini baru ada sekarang atau memang ilmu tajwid ini sudah ada semenjak dahulu atau bahkan semenjak Al-Quran itu diturunkan. Maka kalau kita melihat sejarah perkembangan ilmu tajwid, membaca Al-Quran tidak bisa disamakan dengan membaca yang lainnya pada awalnya. Jadi memang yang pertama harus kita garis bawahi, membaca Quran itu tidak sama seperti membaca yang lainnya. Bahkan terkadang membaca hal yang biasa kita baca, bahasa-bahasa yang lain, membaca saja terkadang ada aturannya. Bagaimana pronunciation-nya, tingkatan, kalau bahasa Inggris pronunciation-nya, ayunan, tekanan. Kemudian dalam orang yang mungkin belajar menjadi MC, pembawa acara, itu terkadang mana yang harus ditekankan supaya orang lebih mengena ketika kita mengucapkan. Kalau ibu-ibu perhatikan juga saya ngomong, berbicara, ada nggak suara saya naik turun gitu. Ada nggak? Itu kan ada naik, ada nggak? Jadi kan ada tekanan, ada ayunan. Tujuannya ini kan ada naik turun, agar ibu-ibu semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Coba bayangkan kalau seandainya saya ngomongnya datar saja, ibu-ibu kemudian pergi lagi kemudian, jadi kan seperti itu tidak nyaman didengar. Maka begitu juga Quran, bagaimana kita mengantarkan kenikmatan ketika membacanya, maka perlu ada ilmu yang mengatur itu semua. Dan ilmu itu sudah ada semenjak zaman baginda Rasulullah SAW. Bukan sekedar zaman baginda Rasulullah. Ketika Al-Quran itu diturunkan juga sudah ikut bagaimana malaikat Jibril membacakan Quran,
kepada Nabi Muhammad langsung bertajwid. Tapi ketika pada masa itu Islam belum banyak, kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang ahli bahasa. Karena memang ketika itu bangsa Arab adalah mereka ahli dalam bidang syair. Jadi kalau orang-orang yang bersyair itu Ibu ya, mereka itu adalah pakar-pakar bahasa Arab. Bahkan dengan kata-kata Arab pedalaman sekalipun mereka bisa menguasainya. Maka bagi mereka itu tidak terlalu sulit untuk memahami Quran. Kenapa? Karena background mereka itu sudah ahli dalam bidang bahasa. Dan bahasa Arab itu juga bahasa mereka. Jadi sudah mereka ahli dalam bahasa Arab. Contoh kita bahasa Indonesia, kira-kira ahli nggak kita kalau disuruh ngajar bahasa Indonesia? Belum tentu ya Bu ya. Kadang ada orang Indonesia yang nilai bahasa Indonesianya jelek ketika belajar. Saya termasuk juga orang Indonesia, tapi nilai bahasa Indonesia saya ketika kuliah kurang bagus nilai. Padahal kan itu bahasa kita. Nah, orang bangsa Arab juga seperti itu. Karena yang selama ini terkadang kita hanya ngomong bahasa Indonesia dengan bahasa sekedar ucapan saja, bukan untuk formalitas. Apalagi terkadang ada orang yang dalam kehidupannya, contoh orang Indonesia saja, ada nggak yang nggak bisa bahasa Indonesia? Ada ya Bu ya. Apalagi orang yang terbiasa dari kecil itu pakai bahasa daerah. Mungkin orang-orang yang jauh pedalaman sana, mereka itu disuruh bahasa Indonesia mulutnya nggak bisa, karena nggak terbiasa. Jadi bahasanya harus bahasa daerah. Jadi memang ya tadi seperti itu. Orang Arab juga seperti itu. Ketika berhadapan dengan Quran lagi yang sastra bahasanya sangat tinggi, maka bagi orang yang paham betul-betul bahasa Arab, ini bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Maka membaca Al-Quran tidak bisa disamakan dengan membaca lainnya pada awalnya. Membaca Al-Quran memang tidak dibakukan dalam sebuah teori khusus pada masa sahabat. Masih mencontoh bagaimana membaca Al-Quran Nabi Muhammad SAW secara langsung. Maka kalau ditanya bagaimana proses penerapan Al-Quran ketika pada masa itu, maka pada masa baginda malaikat Jibril ke baginda Rasulullah, kemudian baginda Rasulullah kepada para sahabat, maka bagaimana proses mentransfer Qurannya? Bacaan mentransfer ilmu tajwidnya, bacaan Qurannya bagaimana dengan caranya? Yaitu dengan bertalaki atau musafah. Ya, bertalaki. Bertalaki itu dibacakan kemudian diikuti. Contoh, amma yatasa, kemudian diikuti. Amma yatasa, panjang pendeknya terikuti. Apalagi bangsa Arab ketika itu mereka yang kuat hafalannya itu luar biasa. Maka kehebatan bangsa Arab Ibu ya, orang Arab itu paling tidak 7 silsilah ke atas, orang tuanya, kakeknya ke atas lagi itu mereka tuh bisa hafal. Itu salah satu kelebihan orang Arab, kuat dalam ingatan. Kalau kita sampai ke berapa ingatnya ke atas Ibu? Sebatas baca. Ya, kalau silsilah keturunan, Bu Rimbi orang tuanya, neneknya orang tua Bu Rimbi tahu nggak namanya? Tahu. Terus itu di atasnya lagi tahu nggak namanya? Ya tahu. Udah nggak tahu lagi Bu ya. Nah, orang Arab itu kelebihannya bisa menghafal terus silsilah sampai ke atas. Maka dari situ bisa kita nilai orang Arab itu daya ingatnya sebenarnya kuat luar biasa. Ya. Apalagi Nabi Muhammad itu ada jaminan. Sanuqri'uka fala tansa. Surah apa itu? Sanuqri'uka fala tansa. Surat A'la. A'la. Coba boleh dibuka apa artinya? Itu dibuka sabikisma rabbikal a'la itu. Sanuqri'uka fala tansa. Al-A'la ayat 6. Ya, apa artinya? Iya. Al-A'la ayat 6 apa artinya?
Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Jadi apa kelebihan Nabi Muhammad kalau sekali baca, Ibu? Tidak lupa. Tidak lupa. Kalau Bu Rimbi setelah baca berapa kali harus bisa ingat? Berkali-kali Ustaz. Berarti beda ya Bu ya. Kita semua nih beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberikan kelebihan sekali baca nggak lupa. Kalau kita baca saja lupa, apalagi nggak baca ya Bu. Iya. Jadi kalau ibu ngulang tajwid ini dibaca berkali-kali lupa itu biasa. Apalagi bagi ibu yang nggak pernah ulang pelajarannya, ketika ditanya nggak bisa, wajar. Karena yang baca saja bisa lupa, apalagi yang nggak baca. Nah, Nabi Muhammad punya kelebihan sanuqri'uka fala tansa. Beliau sekali baca itu nggak lupa. Maka kelebihan juga para sahabat Nabi, mereka tuh orang yang cerdas-cerdas. Salah satu bagaimana kita jadi melihat kecerdasan mereka, mereka tuh hafal nama silsilah orang tua, nenek, kakek, buyut sampai ke atas. Itu salah satu kelebihan orang Arab. Maka orang Arab tuh namanya panjang, bin ini sampai ke atas. Itu salah satu kelebihan orang Arab. Maka kalau ditanya bagaimana mentransfer tajwid, bagaimana mentransfer Al-Quran pada masa zaman baginda Rasulullah kepada para sahabat, yaitu dengan bagaimana caranya Bu? Yang pertama tadi saya sampaikan Al-Talaqi. Dengan cara talaqi atau musafahah. Musafahah. Boleh dicatat Ibu. Jadi kalau ditanya Bu bagaimana cara transfer tajwid, belajar tajwid pada zaman baginda Rasulullah, yaitu dengan cara bertalaqi atau musafahah. Jadi apakah ketika zaman baginda Rasulullah sudah dikenal ikhfa, izhar, iqlab, mat asli, mat tobi, sudah dikenal belum ini? Belum. Sudah tahu nggak mereka ilmu tajwid pada zaman baginda Rasulullah? Ada nggak sudah pada zaman baginda Rasulullah ilmu tajwid? Sudah ada, tapi belum dijadikan suatu disiplin ilmu. Karena pertama jumlah orang Islam belum banyak. Kemudian yang belajar tuh mereka pakar bahasa Arab, ahli-ahli dan pintar-pintar. Maka sekali baca langsung lengket. Kalau ada permasalahan mereka langsung bertemu baginda Rasulullah. Jadi masih wilayah bangsa Arab saja yang belajar. Itu yang pertama. Kemudian masuk pada masa generasi tabi'in. Apa itu generasi tabi'in? Apa itu pada generasi tabi'in? Generasi tabi'in itu adalah generasi yang bertemu dengan para sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan baginda Rasulullah dan mereka meninggal dalam keadaan iman. Saya tanya dulu, apa itu arti sahabat? Kita sering bilang sahabat Nabi. Apa itu sahabat Nabi? Ibu-ibu pernah bilang sahabat Nabi? Para sahabat Nabi. Bu Rimbi pernah bilang sahabat Nabi? Ya. Ya, apa itu pengertian sahabat? Sahabat ya Orang terdekat. orang yang terdekat. Pada zaman baginda Rasulullah ada syaratnya agar disebut menjadi sahabat Nabi. Kira-kira Abu Lahab, Abu Jahal itu sahabat Nabi nggak? Bukan. Jadi pengertian sahabat Nabi itu adalah orang yang bertemu baginda Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab bertemu nggak? Bertemu. Ya, tapi ada syaratnya yang kurang. Orang yang bertemu bersama baginda Rasulullah, kemudian mereka beriman dan meninggal juga dalam kondisi beriman, itu baru dinamakan sahabat. Jadi kalau di pertengahan jalan mereka tiba-tiba tidak beriman lagi, mereka tidak dikatakan sahabat. Syaratnya adalah sebelum sampai mereka meninggal mereka tetap dalam kondisi iman. Jadi
para sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan baginda Rasulullah dalam keadaan iman dan wafat juga dalam keadaan iman Islam. Sedangkan tabi'in adalah orang yang bertemu para sahabat, tidak bertemu dengan baginda Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Bisa dipahami, Ibu? Insya Allah Ustaz. Iman dan Islam. Dengan para sahabat, Tabiin. dan tidak bertemu dengan Rasulullah. Nah, Tabiin. gimana Ibu? Kalau tabiin relasi yang bertemu sahabat Nabi meninggalnya dalam Tapi keadaan tidak iman. bertemu baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah sudah wafat. Oh ya. Kalau sahabat bertemu baginda Rasulullah. Tabiin. Sudah Ibu? Itu Ustaz. Ya. Kemudian pada masa generasi tabi'in, jadi kan pada generasi sahabat Rasulullah dan sahabat bertalaki. Generasi tabi'in itu mulai fokus melihat bagaimana permasalahan yang terjadi tentang banyaknya berbagai macam bacaan qiraah. Jadi ada yang kita belajar riwayat ini, riwayat itu, ada perbedaan-perbedaan dari segi membaca. Maka ketika itu generasi tabi'in lebih fokus kepada qiraah bacaan yang disepakati oleh baginda Rasulullah. Maka masuk nanti generasi abad ketiga, Islam semakin berkembang, orang yang memeluk Islam semakin banyak. Kemudian bukan di wilayah Jazirah Arab saja, sudah keluar dari Arab. Berarti kalau abad ketiga berapa tahun itu, Bu? Kalau abad ketiga berarti berapa tahun itu? Satu abad berapa tahun? 100. 100, berarti 300 tahun setelah Nabi hijrah. Maka ini ya, mulai adanya itu antara pada tahun 325, itu abad ketiga, baru mulai disinggung ilmu tajwid. Karena memang ketika itu orang sudah banyak non Arab yang masuk Islam. Apa bahasa Arab non Arab itu? Orang Ajam. Kita ini disebut orang Ajam. Jadi Muribi itu kalau orang Arab bilangnya orang Ajam. Saya ini orang Ajam. Orang Ajam itu adalah orang non Arab. Kita ini bukan orang Arab. Maka di bahasa Quran Ajamiyu itu Ajam adalah golongan bangsa yang bukan Arab. Maka karena sudah bukan bahasa mereka, perlunya agar ucapan Quran itu, lafazan Quran itu tetap terjaga dari segi makharijul hurufnya, panjang pendeknya, dengungnya, sehingga ketika itu siapa ulamanya yang mempelopori untuk membuat kitab ilmu tajwid? Siapa namanya? Abu Aswad Ad-Duwali. Abu Aswad itu adalah yang memberikan Sekolah ini Abu Muzahim. Abu Muzahid. ya, kalau Abu Aswad itu adalah Abu orang yang Muzahim mempelopori Al-Khatami. memberikan Abu baris Muzahim Quran. Dia belum menyinggung ikhfa, izhar, hanya fokus pada baris. Memang ketika itu sudah cikal bakal akan terus bertambah perkembangan Islam. Termasuk Abu Aswad Ad-Duwali itu adalah ketika permasalahan Islam sudah berkembang luas, tapi ketika itu ada orang yang salah baca karena tidak ada barisnya. Ini sebenarnya sudah cikal bakal akan terus berkembang sampai kepada nanti pada ikhfa, izhar, iqlab, mad dan lain sebagainya. Maka ketika istilah ikhfa, izhar, iqlab itu sudah mulai ada dipakai istilah tersebut, yaitu pada masa yang dipelopori penulis oleh Abu Muzahim Al-Khatami abad ketiga. Sedangkan tadi Abu Aswad Ad-Duwali itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi mulai ada titi, kemudian Khalil Ahmad Al-Farahidi itu membuatkan titi, itu muridnya Abu Aswad Ad-Duwali. Tapi belum fokus bagaimana yang bahasa istilah kita kenal sekarang, ada ikhfa, izhar, waqaf dan lain sebagainya.
Nah itu adanya mulai dijadikan buku, itu pun ketika itu belum dijadikan buku. Nah kapan dia dijadikan suatu ilmu, disiplin ilmu, atau zaman dulu orangnya menyebut dengan syair. Jadi ilmu-ilmu tajwid atau ilmu-ilmu yang lain dulu, karena mereka kebiasaan orang Arab itu suka syair, mereka pun menyusun ilmu tersebut dengan syair atau bait-bait. Itulah namanya Abu Muzahib Al-Khawqani. Jadi kalau saya tanya Ibu, siapa yang memberikan baris Al-Quran? Namanya siapa tadi? Abu Mujahim Al-Khawqani. Abu Mujahim Al-Hakani. Al-Hakani. Kalau yang memberikan titik, Ya, maaf Ustaz, gimana? tadi memberikan baris, sekarang yang memberikan titik. Yang Memberikan Abu Abu Muzahim bukan. Nah, itu tajwid, yaitu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Kemudian, Al-Farahidi. orang yang awal menyusun istilah-istilah ilmu tajwid inilah Abu Muzahim Al-Khawqani. Nama lengkapnya Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin bin Khawqani, yang lahir pada Khawqani. tahun 248 Hijriah dan wafat tahun 325 Hijriah. Itu pun dalam bentuk syair-syair, belum dijelaskan ikhfatu ini, izhartu ini, mat asli itu seperti belum. Masih berbentuk syair saja, tapi sudah mulai ada suatu disiplin ilmu yang membantu untuk membaca Quran. Bisa dipahami sampai sini, Ibu? Insya Allah Ustaz. Maka ilmuwan sejarah juga menyatakan perkembangan ilmu tajwid di zaman baginda Rasulullah seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu lain. Apakah ilmu-ilmu yang lain seperti ulumul hadis, ulumul Quran, ilmu fiqih, ilmu mantik, ilmu lughah dan lain sebagainya, ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang, ilmu tafsir, sama apakah dulunya juga sudah ada pada zaman baginda Rasulullah, ilmu fiqih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sejarah dan lain sebagainya? Tidak ada. Jadi seiring perkembangan umat Islam dan kebutuhan umat Islam untuk memahami agama, maka bermunculanlah para ulama yang menjadikan suatu disiplin ilmu agar orang-orang yang bukan Arab seperti kita ini bisa membedakan, oh ini fokus ilmu untuk baca Quran, ini fokus untuk ilmu fikih, ini fokus ilmu sejarah, sehingga kita tahu dijadikan suatu disiplin ilmu. Berarti pembahasan dalam kitab ini lebih ke terkhususnya membahas tentang ini. Coba bayangkan kalau nggak ada suatu disiplin ilmu dikelompokkan, mungkin kita bingung mencarinya. Ini suatu kelompok ilmu bagian apa ya? Hingga para ulama semua menyusun itu. Walaupun begitu, seluruh hukum yang berkaitan dengan hukum nun sakinah, mim sakinah, mim mati, mad, waqaf dan sebagainya belum dinamakan dan dibukukan pada zaman baginda Rasulullah. Jadi mulainya adanya tadi pada abad ketiga yang disusun oleh Abu Muzahib Al-Khawqani. Penulisan ilmu tajwid sejak dahulu sekarang tidak begitu banyak. Ya tidak begitu banyak, walaupun ya tadi ada saja kitab tajwid. Kenapa? Karena memang tajwid itu nggak berkembang. Tidak berkembangnya bagaimana? Bacaan Qurannya ada perubahan nggak zaman Nabi dulu sampai sekarang Ibu? Cara bacanya ada berubah nggak? Tidak ada. Kan tidak ada ilmu tambahan. Tapi kalau fikih yang mungkin zaman Nabi dulu tidak ada bisa sekarang terjadi, sehingga para ulama membuat fatwa lagi atau mereka berijtihad apa kira-kira hukumnya dengan kondisi zaman sekarang yang dulu zaman Nabi tidak ada, sehingga ilmu fikih itu bisa berkembang sesuai dengan keadaan zaman sampai sekarang. Nah, sedangkan ilmu tajwid dia tidak berkembang. Puncak utama ialah karena pembahasan ilmu itu sendiri yang tidak begitu meluas dan kandungannya babnya juga tidak banyak. Lain dari itu, lebih tertumpu kepada latihan amali. Jadi ilmu tajwid ini lebih fokus kepada latihan. Ibu belajar tajwid 24 jam, panggil guru sana, panggil guru sini, tapi sudah tahu nih ikhfat begini, tapi nggak dipraktekkan dalam bacaan, maka nggak bisa. Karena tujuan dari ilmu tajwid ini adalah untuk latihan amali, bagaimana kita menyesuaikan ilmu yang kita pahami ini dalam bacaan. Dan jarang sekali didapati ia diajarkan dalam bentuk kuliah perbincangan dan hukum semata-mata.
Pernah nggak ada seminar tajwid? Tidak ada. Tidak Tidak ada. Ustaz. Kalau seminar tuh biasa ya macam-macam lah, seminar apa gitu. Tapi kalau seminar tajwid jarang kan? Belum ada kayaknya. Tajwid tuh hanya mungkin di pengajian-pengajian saja, di kelas-kelas kayak kita ini perkumpulan di kelas-kelas. Nggak ada seminar besar gitu tajwid. Atau dalam bentuk perkuliahan di kampus-kampus, itu hanya beberapa kampus saja Bu ya. Nggak semua kampus ngajarkan tajwid ya Bu ya. Nggak ada Ustaz. Ada Ibu? Nggak ada ya Bu ya. Nggak ada. Nggak ada. Ada pun ya hanya mungkin ya sebatas kampus yang memang jurusannya di bidang Quran. Jadi nggak jadi mata kuliah wajib bagi setiap jurusan apapun. Contoh jurusan teknik harus ada materi tajwidnya dalamnya, nggak ada. Jurusan bahasa tidak ada materi tajwidnya di dalam. Dia hanya pada hal-hal tertentu saja dibahas. Kitab yang pertama dalam ilmu tajwid dalam bentuk nazam atau syair ini saya sampaikan. Menurut Imam Ibnul Jazari, dialah yang pertama kali menyusun kitab tentang tajwid, kitab yang ditulis Abu Muzahim Al-Khokani dengan judul Ra'iyatun fi Qawli fi Qurra wa Husnul Ada. Di kemudian hari mempengaruhi kitab-kitab tajwid lainnya yang ditulis oleh para ulama kompeten dan lainnya. Jadi setelah Abu Muzahim Al-Khokani menulis ilmu tajwid dalam bentuk syair, maka bertimbulanlah para ulama juga menulis ilmu-ilmu tajwid yang lebih lengkap, yang lebih jelas, supaya para orang-orang yang belajar Quran lebih mudah memahami dari kaidah ilmu tajwid tersebut. Banyak nggak Ibu ketemu buku tajwid jual di toko buku atau di mana di Hong Kong atau di Indonesia? Banyak nggak orang jual buku ilmu tajwid? Enggak banyak Ustaz. Ada. Nggak banyak tapi ada. Tapi kira-kira Ya. dengan judul-judul atau yang jualnya berbeda-beda, intinya dari isi buku tajwid tersebut sama nggak Bu intinya? Sama. Sama, IPA juga, izhar Ya. juga, idgham juga. Tinggal nanti dari setiap buku itu berbeda-beda, ada yang menjelaskan secara detail, ada yang Ya. secara singkat saja supaya langsung praktek. Iya. Tapi inti dari penyampaian tersebut sama. Ada bahasanya mungkin sama, tapi mungkin bahasanya terlalu sulit dipahami. Ya, ya. Kemudian ada buku tajwid mungkin yang lebih ringan bahasanya, sehingga orang yang baca itu lebih enak memahaminya. Tapi intinya tetap sama juga, IPA juga, izhar juga, Ya, waqaf sama. wal ibtida juga, mat juga, gunnah juga, sama. Maka inilah ketika pada masa setelah Abu Muzahim Al-Khokani, mulailah pada abad keempat dan seterusnya bermunculan ilmu tajwid sampai sekarang. Ya walaupun sampai sekarang banyak orang nulis buku tajwid dengan berbagai bahasa, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa Cina, mau bahasa Inggris. Intinya juga isinya yang itu-itu juga. Tinggal pengalihan bahasa sehingga di semua orang itu tetap bisa membaca Quran sesuai bagaimana Quran itu dibacakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad para sahabat, sampai generasi kita sekarang tetap terpelihara bacaan tersebut. Penyebabnya apa? Karena ada ilmu tajwid yang memelihara bacaan tersebut.